Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih membahas pembelajaran kita tentang himpunan. Yang kita bahas adalah sifat-sifat himpunan. Apa saja sifat-sifat himpunan? Nanti kita bahas ya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk klik like video ini, kemudian juga subscribe channel Matematika Menyenangkan, klik lonceng untuk semua, agar Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir ya. Kita mulai. Nah, ternyata ini sifat-sifat himpunan. Ada kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Kita akan mulai dengan kardinalitas himpunan ya. Jadi kardinalitas himpunan itu apa? Ya, kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan yang dinotasikan dengan N dalam kurung A. Misalnya himpunan A jadi dalam kurungnya A ya. Itu dia. Ternyata mudah, kardinalitas itu banyaknya anggota suatu himpunan. Ya, misalnya begini. 1A ini 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ya. Nah ini ada berapa anggotanya? Coba dihitung. Ya, nanti kita tulisnya ini adalah gini kan, NA begitu ya nak ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oh, ada 7 anggota. Seperti itu ya. Nah, terus kalau yang B, bagaimana itu yang B? Ya, yang B itu kita ini di antara 8 dan 28 itu memang ada berapa lagi nak? Kita orek-orek saja di sini ya, tidak usah ditulis semuanya ya. Kan 2, 4, 6, 8-nya sudah ada. Jadi ini apa saja ini isinya? 10. Terus 12, 14, 16, 18, 20 gitu ya nak ya. 22, 24, 26. Terus 28 kan gitu ya. 30 ternyata ini bilangan genap kan? Tapi mulai dari 2, coba kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, kesini mungkin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, jadi ada berapa NB? Ada 15 anggota. Baiklah, sekarang C ini. C itu bilangan prima kurang dari 10, isinya apa saja bilangan prima kurang dari 10 itu? 2, 3, 5, 7. Sudah kan? Ya, sudah. Berarti NC, berapa NC? Ya, NC adalah 4. Gitu ya nak ya. Baiklah, sekarang yang D. Himpunan bilangan bulat negatif dari yang lebih dari 5. Lebih dari 5 berarti negatif 6 atau negatif 4 yang lebih dari 5? Ya betul, negatif 4 dong, ke kanan ya kalau garis bilangan itu. Negatif ya, bilangan negatif kan? Ya sudah, sampai sini saja. Jadi ND berapa isinya? 1, 2, 3, 4. Ya ada 4 anggota kan? 1, 2, 3. Seperti itu ya nak ya. Ya kita lihat lagi nih. Misalnya begini, ada himpunan nih, himpunan semesta ya kan, S. Kemudian ada himpunan A, himpunan B, begitu ya. Pertanyaannya ini nak, pertanyaannya NS itu himpunan semesta ada berapa nih? Ini berarti kan dari seluruhnya ya, ini seluruh anggota berarti dari A sampai I. Ya ada 9 anggota. Berapa NA? NA yang di dalam lingkaran pink itu ada 3 ya. Berapa NB? Lingkaran hijau 6. Gitu ya. Kemudian mengapa kardinalitas himpunan B lebih banyak dari himpunan A? Kenapa anggota B lebih banyak dari anggota A? Ya, karena himpunan A ada di dalam B ya. Atau itu disebutnya himpunan A adalah himpunan bagian dari B gitu nak. Jadi jawabnya di atas ini ya nak. Kenapa tuh Bu kok di atas?
Ya, soalnya yang di bawah nanti ada sesuatu deh, supaya kamu penasaran ya. Jadi apa tadi yang jawaban yang B, Nak? Ya, karena himpunan A itu himpunan bagian dari himpunan B. Terus yang C kenapa tuh C? Kenapa kardinalitas himpunan S lebih banyak dari himpunan A dan B? Iya dong, betul sayang. Ini karena himpunan S itu adalah apa? Himpunan semesta. Betul. Himpunan semesta. Kalau himpunan semesta itu kan harus minimal sama dengan yang dibicarakan atau lebih gitu ya. Nah, seperti itu ya, Nak. Mudah ya. Jadi kardinalitas itu adalah banyaknya anggota. Terus ini coba perhatikan ini. Ini ada sedikit info ya. Himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga atau finite set ya. Misalnya anggota dari A itu misalnya 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini terjangkau untuk dihitung. Sehingga NA atau kardinalitasnya itu ada 5 misalnya begitu ya. Tapi ada loh himpunan tak hingga. Adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga infinite set ya. Jadi ini 1, 2, 3 ya, dan seterusnya banyak sekali ya. Nah, ini tidak bisa dikardinalitaskan. Kardinalitas nanti tidak terhingga gitu banyaknya ya tulis. Nah, sekarang jadi kardinalitas himpunan itu hanya untuk himpunan yang hingga atau finite set ya. Semoga paham ya, Nak ya. Kita lanjut. Nah, ini anak-anak, kita akan bahas himpunan bagian sekarang ya. Kardinalitas sudah, kemudian himpunan bagian. Himpunan bagian itu apa? Tadi sudah disinggung ya, Nak. Himpunan bagian dari himpunan bagian A itu adalah himpunan bagian dari himpunan B tadi itu ya. Sudah kan? Ya, sebenarnya itu. Tapi untuk lebih paham lagi, coba ya cermati masalah nih. Ada masalah nih. Seluruh siswa kelas 7B SMP Mutiara berjumlah 80 orang yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Banyak mana berarti? Banyak perempuan ya. Laki-lakinya 13, perempuannya 15. 9 siswa laki-laki gemar sepak bola. Nah, dari 13 itu ada 9 yang suka sepak bola. Kemudian sisanya berarti 4 ya, karena kan 13. 4 siswa laki-laki gemar basket ya. Kemudian 8 siswa perempuan, 8 itu gemar memasak. 7, 8 tambah 7 15 ya, berarti sisanya nih yang 7 itu gemar menari. Tentukan semua himpunan bagian yang mungkin dari masalah tersebut dan gambarlah diagram Venn-nya. Himpunan bagian dari masalah tersebut. Ya, kita bisa dengan cara ini, Nak. Kita misalkan dulu ya. S itu adalah himpunan semesta. S adalah himpunan semesta. Jadi anggotanya 28 orang siswa ya di kelas. Kemudian A adalah himpunan siswa laki-laki yang 13 orang itu. Jadi himpunan siswa laki-laki dilambangkan dengan A ya. Himpunan siswa perempuan dilambangkan dengan B yang ada 15 itu ya. Jadi NB 15 gitu ya, Nak ya. C adalah himpunan siswa yang suka atau gemar sepak bola. D adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar basket. E adalah himpunan siswa perempuan yang gemar memasak. F adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menari. Gitu. Sudah kita buat himpunannya semua. Ya, terus kita tulis ini. Himpunan A adalah himpunan bagian dari S. Setuju nggak? Tadi himpunan A itu apa? Ya, siswa laki-laki adalah himpunan dari satu kelas. Jumlah siswa satu kelas, betul ya. Kalau himpunan B, iya, himpunan B juga. Nah, ini lambangnya, Nak. Ini lambang dari himpunan. Lambang dari bagian ya. Jadi himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan S. Jadi ini lambang himpunan bagian ya. Seperti C tapi gepeng.
Tadi apa nak? B himpunan bagian dari S juga ya. Jadi nulisnya ya B himpunan bagian dari S. Mana lagi yang himpunan bagian selain A dan B? C ya. C anak laki-laki yang gemar sepak bola juga kan himpunan bagian dari S ya. Siswa seluruhnya. Jadi nulisnya begini. D ya, siswa laki-laki yang gemar basket juga himpunan bagian dari S. Nulisnya ya begitu. Kemudian E, himpunan perempuan ini ya yang suka memasak juga bagian dari himpunan S. Gitu. F juga. Oke. Nah, kalau C itu himpunan bagian dari A ya tidak? C itu kan laki-laki gemar sepak bola. Himpunan bagian dari A siswa laki-laki. Iyalah, betul ya. Jadi kita bisa nulisnya begini, C himpunan bagian dari A. Kemudian D juga ya, himpunan bagian dari A kan D. Ya. Kalau E himpunan bagian dari apa? Dari B dong. F dari B juga. Nah, C bukan himpunan bagian dari B kan? C anak laki-laki, masa himpunan bagian dari siswa perempuan? Tidak ya. Nah, lambangnya begitu. Jadi seperti huruf C gepeng itu dicoret ya. Kemudian D juga bukan himpunan bagian dari B ya. Gitu. Kemudian E bukan himpunan dari A. Ya. F juga bukan merupakan himpunan bagian dari A. Ditulisnya begitu ya. Baiklah Nana, jadi gambar diagram Venn-nya seperti apa? Ini kita sudah sebutkan semua himpunan bagiannya ya. Ya, bisa begini nak Cat. Nah, ini ada himpunan A, himpunan laki-laki warnanya coklat. Gitu. Yang pink ini himpunan perempuan. Himpunan B. Himpunan A terdiri dari himpunan C, 9 siswa yang suka sepak bola. Dan himpunan D, 4 siswa yang suka basket. Kemudian himpunan B terdiri dari himpunan E dan F, yaitu yang suka memasak, anak putri yang suka memasak. Yang F itu anak putri yang suka ya menari. Seperti itu ya nak, semoga paham. Kemudian kita kita simpulkan sekarang himpunan bagian itu apa sih? Nah, kesimpulan. Himpunan P merupakan himpunan bagian dari Q jika ya. P himpunan bagian dari Q jika setiap anggota P merupakan anggota himpunan Q. Kemudian juga himpunan Q itu minimal sama dengan P gitu ya. Terus NP, banyaknya anggota P itu harus lebih kecil atau sama dengan NQ gitu ya. Jadi kita tulisnya kalau P himpunan bagian dari Q itu kita menulisnya nulisnya P himpunan bagian dari Q seperti itu ya. Ya, semoga paham. Lanjut ya. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Coba lihat yang 1A ini. 2, 3, 4. Ada nggak 2, 3, 4 di sini? Ada nih. 2, 3, 4. Kan ini minimal sama ya. Ya, himpunan Q minimal sama. Ya, minimal sama. Nah, ini Q lebih ya. Ya, lebih dari hanya sekedar 2, 3, 4. Jadi ini betul. Negatif 2,2 adalah himpunan bagian dari ini. Kalau 2-nya ada, tapi min 2-nya nggak ada, berarti ini salah. Maksudnya min 2 tidak ada di sini ya. Oke, himpunan kosong, himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya A, B, C, D. Betul salah? Betul nah ini. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua anggota. Gitu. Jadi kalau ditulis himpunan kosong gitu ya. Himpunan kosong, atau ditulisnya biasanya begini atau gini juga bisa. Itu adalah himpunan bagian dari semua anggota. Salah, semua himpunan ya.
Jadi setiap himpunan itu salah satu himpunan bagiannya adalah himpunan kosong ya. Apakah A himpunan bagian dari ini himpunan A yang anggotanya AB? Sepintas kelihatannya benar ya. Padahal ini salah loh nak. Loh kok salah bu? Iya soalnya yang betul itu harusnya pakai kurung kurawal. Himpunan bagian dari gitu nak. Oh gitu ya. Jadi tanda ini urusannya dengan himpunan dan himpunan ya, bukan anggota dengan himpunan. Kalau anggota dengan himpunan itu nulisnya gini, nulisnya anggota dari, nah gitu baru boleh gitu ya. Jelas ya. Oke, jadi yang yang D itu salah. Ini salah. Kemudian ini betul tidak? 456 di sini 456. Sama persis. Kan minimal sama. Ya berarti benar. Himpunan bagian. Ini benar? Ini himpunan kosong bagian dari himpunan kosong? Ya, benar juga, nak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang yang ini. Diberikan himpunan P, ada Q, ada R. Kita bisa isi ini kalau himpunan-himpunan itu kita buat enumerasi. Ya, kita buat enumerasi ya, nak. Untuk yang P berarti isinya itu bilangan cacah ya ada lebih dari 0 kurang dari 10, jadi mulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti itu ya. Kemudian Q isinya apa? Prima, bukan cacah ya. Lebih dari 0 kurang dari 8 cacah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 8 nya kan gak ikut ya. Sekarang yang R prima ya, mulai dari 2 betul, 2, 3, 5, 7 ya nak ya. Sekarang kita lihat apakah P himpunan bagian dari Q. Oh kebalik bu ya, soalnya Q itu harus minimal sama atau lebih ya. Jadi ini salah ya. Q himpunan bagian dari P, nah itu baru benar ya kan nak. Kalau Q dari R salah juga. Q lebih banyak tuh anggotanya. Oke, R himpunan bagian dari Q. R himpunan bagian dari Q, ya betul. R himpunan dari P, ya betul. P himpunan dari R, himpunan bagian dari R, salah dong. Gitu ya nak ya. Ya, jadi yang sebelah sini, sebelah kanan itu banyaknya anggota minimal sama dengan yang sebelah kiri, minimal sama. Atau anggotanya itu sama minimal ya dengan yang kiri. Gitu ya. Baik. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar himpunan kuasa, nak. Nah, untuk memahami himpunan kuasa, cermati contoh berikut. Nih, pada pertandingan basket tingkat provinsi, wow, basket tingkat provinsi ini keren nih ya. SMP Mutiara menyiapkan 2 pemain cadangan, Bagas dan Fafa. Ya, Bagas dan Fafa. Kedua pemain cadangan tersebut bisa diturunkan dua-duanya, salah satu atau tidak diturunkan sama sekali. Bisa kan? Bisa dong. Kalau misalnya performa dari pemain inti sudah baik, menang terus menang dari lawan, kan tidak perlu diturunkan, ya kan? Iya. Pertanyaannya, berapa banyak cara yang dilakukan SMP Mutiara untuk menurunkan pemain cadangan tersebut? Loh, bukan ini sudah tahu bu kalau ada 3. Ini loh, bisa dua-duanya diturunkan, salah satu atau tidak diturunkan sama sekali. Iya, tapi dirinci nak, lebih dirinci yang dua-duanya itu bagaimana begitu ya. Nah, coba kita bahas saja supaya kamu lebih paham. Nah, ini cara pertama ya, tidak menurunkan pemain cadangan, ya kan? Ya. Cara kedua, hanya menurunkan Bagas. Nah, jadi dirinci satu-satu. Cara ketiga, hanya menurunkan Fafa. Cara keempat, menurunkan dua-duanya tuh Bagas dan Fafa. Jadi ada 4 cara ya nak ya. Oke. Coba kita lebih mendalam lagi. Misalkan A
adalah himpunan siswa mutiara yang ditugaskan sebagai pemain cadangan pada lomba basket tersebut ya. Jadi A itu anggotanya Bagas dan Fafa. Baik. Kalau cara pertama itu tidak menurunkan pemain cadangan, jadinya himpunan kosong gitu, kita sebut himpunan B gitu. Kemudian yang isinya cuma Bagas himpunan C, isinya hanya Fafa himpunan D. Kemudian yang isinya Bagas dan Fafa kita sebut himpunan E gitu ya. Gitu. Loh Bu, apa bedanya nih A sini dengan E? Nah, kalau A itu himpunan intinya tadi pemain cadangannya ya. Tapi kalau yang E itu cara menurunkannya. Jadi kita bedakan saja ya. Supaya nanti kalian tahu apa itu himpunan kuasa ya. Tenang saja. Nah, dengan demikian dapat dikatakan sebagai berikut. Himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Ayo dipikir, himpunan B himpunan bagian dari A ya. Ya kan? Iya. Himpunan B itu himpunan kosong, himpunan bagian dari A. Kemudian himpunan C, himpunan bagian dari A bukan? Iya dong. D? Iya. E? Iya. Jadi kita nulisnya begitu. Jadi himpunan E himpunan bagian dari A. Gitu ya. Nah, berdasarkan uraian itu, maka anggota-anggota himpunan bagian dari A itu adalah tadi ya, himpunan kosong, kemudian himpunan Bagas saja, Fafa saja, atau Bagas dan Fafa. Nah, ini anak-anak, himpunan-himpunan bagian ini kalau dibuat himpunan lagi jadi himpunan di dalam himpunan ini ya, itu disebut himpunan kuasa. Jadi apa tuh? Ya, semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan himpunan kuasa. Gitu ya nak? Paham? Kita lanjutkan dulu ya. Jadi anak-anak, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan P dalam kurung A, PA ya. Jadi himpunan kuasa dari A. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan itu N dalam kurung P dalam kurung A, seperti itu ya. Banyaknya anggota. Kamu tahu banyaknya anggota himpunan bagian dari himpunan A yang anggotanya Bagas dan Fafa tadi ada berapa? Ada 4 ya, yaitu himpunan kosong, himpunan Bagas sendiri, himpunan Fafa sendiri, dan himpunan Bagas dan Fafa ya. Jadi ada 4 kan? Ya, jadi N dalam kurung P dalam kurung A-nya 4. Kita nulisnya begini. Kita paham banyaknya himpunan bagian dari A? Nih, jadi NP dalam kurung A ini 4 ya. Nah, PA-nya itu kan tadi penuh kosong, Bagas saja, Fafa saja, Bagas dan Fafa sini ya. Semoga paham ya nak. Nah, sekarang ada yang ingin ibu sampaikan juga, bahwa banyaknya himpunan bagian yang mempunyai N anggota ternyata mempunyai hubungan dengan pola bilangan pada segitiga Pascal yang digambarkan sebagai berikut. Maksudnya gini nak, ini kan anggotanya hanya Bagas dan Fafa nih, hanya 2. Bagaimana kalau anggotanya banyak? Kan himpunan bagiannya jauh lebih banyak, ya kan? Nah, kalau kita menghitung satu-satu bisa lama sekali. Jadi kita cari cara supaya dapat cepat, ya, yaitu dengan segitiga Pascal. Ada yang sudah tahu segitiga Pascal? Kalau belum tahu, lihat sini nak. Wow, apa itu Bu? Ya, ini segitiga Pascal nak, ini segitiga. Jadi angka 1 ini di bawahnya, tapi tidak di bawahnya persis 1, jadi di antaranya gitu ya. Di bawahnya tapi di antaranya tulis 1, 1. Kemudian 1 ini di antaranya ada 1, 2. Ini juga 2. Ini 2 dari mana? Dari 1 tambah 1 gitu ya. Terus ini juga di antara 1 ke kiri sedikit 1. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Gitu ya. Nah, ini 1 lagi sebelah agak ke kanan. Agak ke kiri 1, ini 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Gitu ya. Dan ini 1. Ini sebenarnya sampai mana? Sebenarnya ini sampai tak terhingga nak, nembus ke bawah sini. Sampai tak terhingga ya, banyak sekali. Nah, ini apa hubungannya dengan himpunan kuasa? Jadi begini nak,
Ini kan Bagas dan Fafa dua himpunan ya, itu seperti yang ini, seperti ini, A, B ini. Nah, ada loh himpunan yang himpunannya kosong, nggak ada isinya. Itu himpunan bagiannya cuma satu, ya himpunan kosong itu sendiri. Paham ya? Himpunan kosong, himpunan bagiannya cuma satu, himpunan kosong sendiri. Himpunan A, himpunan bagiannya ada dua nih. Nah, ini satu maksudnya satu himpunan kosong, satu himpunan A yang ada A-nya ini. Gitu, ya. Terus kenapa ini AB ada 1, 2, 1? Ini jumlahin ada 4 nih, 1, 2 tambah 1 ya, 4. Ini 1 untuk himpunan kosong ya kan? Ini 1 untuk himpunan kosong. Gitu ya. 2 untuk himpunan yang satu anggota, Bagas saja, Fafa saja. Kemudian 1 untuk himpunan itu sendiri. Gitu ya. Oke, ini ada 1, 3, 3, 1 untuk ABC, nanti diuraikan di soal berikutnya. Nah, ini yang anggotanya ada 4, A, B, C, D ya. Jadi ini 1 ini untuk yang himpunan kosong atau 0 anggota. Terus yang satu anggota itu ada 4. Jadi yang 0 anggota ada 1, yang anggotanya 1 ada 4. Yang anggotanya 2 ada 6, misalnya AB, AC, AD gitu ya. Itu ada 6. Yang anggotanya 3 ada 4, yang anggotanya 4 ada 1, yaitu dia sendiri ya. Jadi di sini banyaknya himpunan bagian dengan ini 0 anggota gitu ya. Untuk yang A, B, C, D yang 0 anggota ya ada 1 himpunan kosong itu ya. Kalau yang satu anggota itu ada 4. A sendiri, B sendiri, C sendiri, D sendiri, bukan? Iya. Yang 2 anggota ada 6. Ya betul kan, 2 anggota ada 6. Itu AB, AC, AD. Mana lagi dong? BC, terus BD dan CD. Gitu ya. 3 anggota ada 4, ABC, ABD, ACD, BCD. Nanti dimatke lagi ya nak ya, dicermati lagi ya. Yang 4 anggota ada 1 ya, himpunan itu sendiri. Jadi kita ngisi ini nak, bisa? Jadi kalau NA-nya itu ada 0, maksudnya misalnya himpunan A, terus tidak ada himpunannya ya, jadi 0, jadi himpunan kosong ini. Banyaknya himpunan bagiannya 1 ya nak, ini 1. Ini 1. Himpunan kosong 1 di sini. Kemudian yang satu anggota berarti yang ini ada berapa himpunannya? Nih 1 tambah 1, 2 ya. 2. Himpunan kosong dan himpunan dia sendiri. Kemudian yang 2, yang ini ada 4 toh, 1 tambah 2 tambah 1 ya, seperti Bagas dan Fafa tadi. Kemudian yang 3 ada berapa nih? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 ya, ada 8. Kemudian yang ABCD atau yang 4 ini ada berapa banyak anggotanya? 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 ya, 16. Terus kalau ada anggota bagaimana? Ya kita lihat ini apa ya, ini kelihatannya 2 pangkat ya nak ya. Coba ya, kalau 2 saja kan 2 pangkat 1 ya kan. 4 itu 2 pangkat 2, 8 2 pangkat 3, betul ya. 16 2 pangkat 4. Terus ini apa dong? Ini 2 pangkat 0 nak. Berapapun kalau dipangkatkan 0, 1 ya. Jadi kalau 2 juta pangkat 0, 1 nak. 3 triliun pangkat 0, 1 ya, negatif 1 pangkat 0, 1. Jadi N, banyaknya NA itu ada N, jadi gimana dong? Ini baiknya enggak N ya, X gitu ya, tapi enggak apalah. Jadinya kalau 1 kan 2 pangkat 1, kalau 2 2 pangkat 2, kalau 3 2 pangkat 3, kalau 4 2 pangkat 4, berarti kalau N 2 pangkat N. Itu rumusnya ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini kesimpulannya nak. Misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa dari A ya. Jika NA sama dengan N bilangan saja, maka banyaknya himpunan bagian atau N dalam kurung P dalam kurung A, banyaknya himpunan bagian atau himpunan banyaknya anggota himpunan kuasa gitu, itu 2 pangkat N
gitu ya. Nah, sekarang ke contoh soal aja deh. Tentukan semua himpunan bagian dari, wah kita dicari nih, suruh nyari nih nak. Jadi kalau kita tulis di sini himpunan bagian dengan 0 anggota. 0 anggota itu berarti himpunan kosong kan? Ada berapa? Ada 1 ya, tapi nggak usah ada deh. Ini kita suruh nyari ya. Ini himpunan kosong ya. Terus himpunan bagian gini aja lah ya, dengan 1 anggota. Itu apa saja anggotanya? Ya kalau 1 anggota kan P saja ya toh nak, Q saja, R saja ya kan, ada 3 ya. Baiklah, sekarang kalau himpunan bagian dengan 2 anggota. 2 anggota itu berarti P, Q gitu ya nak ya. Kemudian P, R. Apalagi? Ya, Q, R. Itu nak, PQ, PR, QR. Ada 3 ternyata ya. Kemudian banyaknya anggotanya 3. Ya dia sendiri toh. Iya, dia sendiri. P, Q, R. Seperti itu ya nak. Semoga paham ya. Ya, kita lanjut. Wah, menerjang nih. Tentukan banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan berikut. Jadi ini banyaknya anggota himpunan kuasa ya. Jadi kita nulisnya kan N, P, dalam kurung A gitu ya nak ya. Ada berapa nih nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, tadi rumusnya 2 pangkat N ya. Jadi ini 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? Ayo berapa? Siapa yang sudah menghitung? Ya betul, 2 pangkat 6 adalah berapa nak? 64 ya. Sekarang yang B, himpunan bilangan prima kurang dari 20. Kita nulisnya di sini saja ya. B itu berarti kan isinya prima kurang dari 20 itu kan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ada berapa nih nak NB-nya? Ya, NB-nya sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya nak. Berarti N B P, ini P dalam kurung B itu berapa nak berarti? Iya, 2 pangkat 8. Berapa 2 pangkat 8? Ada yang tahu? Ya, betul sekali nak. 2 pangkat 8 itu adalah 256. Begitu ya. Sekarang yang C. C itu anggotanya apa tuh C? Bilangan bulat. Berarti ini negatif 1 ya nak ya. Oh, negatif 2 nya ikut ya. Kan ada tanda sama dengan nih. Negatif 2 nya ikut. Negatif 1, 0, 1, 2, 3. Wah, jadi NC nya berapa tuh NC nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Berarti N dalam kurung P C gitu adalah 2 pangkat 6. Tadi udah ada ya 2 pangkat 6 ya. Kan berapa? Ya 64. Seperti itu ya nak. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya ya. Tentukan jumlah himpunan bagian dari itu yang memiliki 2 anggota, 3 anggota, 5 anggota. Kita disuruh satu-satu menentukan itu. Terus caranya bagaimana ya?
Baik, nah tentukan jumlah himpunan bagian dari P yang isinya P, Q, R, S, T, U yang memiliki 2 anggota. Ini kalau kita jelajah satu-satu jelajah. Seperti yang mengerjakan nomor 1 ini P, Q, P, R, Q, R itu banyak sekali ya nak ya. Itu membuat hati malas. Jadinya abang-abangan ya, abang-abangan itu istilahnya ya karena saking banyak mau tapi lama ya nak ya. Jadi supaya lebih cepat ini pakai segitiga Pascal ya. Kita buat segitiga Pascal yuk. Nih 1 gitu ya nak. Nah diantaranya gini nak 1. Terus agak ke kiri 1. Nah tengah-tengah sini diisi jumlah dari 1 tambah 1 2 ya. Terus ini 1. Ini 1 diantaranya 3 nih 2 tambah 1 gitu ya. Terus ini 1 lagi agak ke kiri, antaranya ini 4. Ini berapa? 6, betul. Ini 4, ini 1. Loh sampai kapan Bu? Ini sampai banyak sekali ya. Nah ini kita lihat, ini ada NP ya, banyaknya anggota P atau kardinal P berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kan? Jadi ini sampai muncul angka 6 di sini. Nah ini 1, 5, 10 kan? 10, 5, 1 ya. Ini baru muncul angka 5 di sini. Sampai muncul angka 6 ya, bukan 6 yang ini ya nak. 6 yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini sekarang baru muncul nih 6. Ini diantaranya 15, 20, 15, 6, 1 ya. Kemudian setelah itu apa dong? Setelah itu kita buat ini. Ini nak kita urutkan dari sini. Ini adalah himpunan bagian 0 anggota. 0 anggota ya. Ini yang 1 anggota, ini yang 2 anggota, ini yang 3 anggota, ini yang 4 anggota, ini yang 5 anggota, ini yang yang 6 anggota atau himpunan itu sendiri ya. Yang 0 anggota tahu kan, himpunan kosong ya. Baik, begitu ya nak. Jadi kita tinggal isi nih nah, yang 2 anggota. 2 anggota tuh kan ini. Ini 0 anggota, 1 anggota, ini 2 anggota. 2 anggota itu 15. Jadi ini jawabnya tinggal ada 15 buah himpunan bagian ya. 3 anggota berarti mana 3 ini ya? Berarti isinya ini. Berapa? 20 gitu. Wah itu kalau misalnya kita urutkan PQR, PQS, PQT, PQU dan seterusnya ada 20 pegel ya nak ya. Pegel. Jadi biasakan pakai segitiga Pascal ini gitu. Kalau SMA sih nanti ada sih pakai faktorial, tapi enggak usah lah ya. Sekarang SMP pakai ini aja segitiga Pascal ya. Biasakan bisa membuat segitiga Pascal ya nak. Oke, 5 anggota mana 5 anggota? Ini 5 anggota ya. Jadi ada ini. Ada 6 kan? Ada 6. Seperti itu. Bisa ya? Oke, itu himpunan kuasa. Kita lanjut nak. Nah, sekarang kita akan belajar kesamaan 2 himpunan. Kapan 2 himpunan dikatakan sama? Ya, untuk menjawabnya amati tabel berikut nak. Nih, ada tabel. Oh, ini himpunan A. Ini himpunan B gitu. Ini keterangannya. Ini kalau yang nomor 1 ini, yang nomor 1 ya. Itu 4, 5, 6 himpunan A-nya. Anggotanya 4, 5 dan 6. Himpunan B juga ternyata. Nah, ini sama persis ya anggotanya, maka ini disebut himpunan sama gitu ya. Himpunan sama ya nomor 1. Sekarang nomor 2. Ini anggota himpunan A itu 7, 8, 9. Himpunan B 8, 7, 9. Loh, cuma dibolak-balik. Iya, tapi anggotanya sama ya. Nah, itu disebut himpunan sama nak. Himpunan sama, jumlahnya anggotanya sama dan himpunan di dalamnya sama persis. Sekarang nomor 3. 3, 4, 5, 6. Oke. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7-nya. Berarti tidak sama. A, B, C 4, 5, 6 jelas tidak sama ya, tapi jumlah anggotanya sama-sama 3 ya nak ya. Terus ini M, E, R, A, H. Kalau dibaca tuh merah. Itu ya nak. Terus ini
Himpunan B-nya anggotanya R, E, M, A, H. Kalau dibaca remah. Tapi sama nggak sih isinya? Sama ya, jadi himpunan sama itu nak. Kemudian ini 1, 2, 3. Himpunan A anggotanya 1,2,3. Jadi hanya NA-nya 3 bukan? Kardinalitasnya 3 ya. Oke. Sekarang yang B. Anggotanya 1, 2, 3. Lah ini ada titik-titik, berarti ada 4, 5, 6 dan seterusnya ya nak ya. Nah itu tidak sama tentu saja. Kan kardinalitasnya juga tidak bisa untuk himpunan yang tidak hingga ya. Oke, lanjut ya. Nah ini himpunan semua bilangan prima lebih dari 2 kurang dari 9. Apa isinya ya? Lebih dari 2 kurang dari 9 prima 3 berarti ya. Terus 5. Terus 7. Terus ada lagi nggak? Nggak ada, kurang dari 9. Oke lah. Sekarang ini himpunan semua bilangan ganjil lebih dari 2 kurang dari 9. Ganjil lebih dari 2 ya 3, 5, 7. Sudah karena kurang dari 9. Jadi dua himpunan ini mana yo, sama atau tidak sama? Sama ya nak ya? Sama, betul sekali. Lanjut ya. Nah sekarang perhatikan contoh 5. Contoh 5 itu yang remah merah itu ya. Tuh. Selidiki apakah A himpunan bagian dari B, selidiki apakah B himpunan bagian dari A, terus dan seterusnya. Kita harus selidiki itu nak. Jadi bagaimana? Ya kita jawab saja ya. Apakah A himpunan bagian dari B? Ya nak. Kenapa iya? Iyalah, merah semua anggotanya sama, jadi bolak-balik sama ya, himpunan bagian ya. Ini juga ya gitu ya nak ya. Oke kan himpunan bagian itu setiap anggota minimal sama ya, minimal sama, dan anggota di dalamnya itu jumlahnya juga sama, jadi minimal sama ya. Perhatikan anggota himpunan A dan B. Kesimpulan apa yang bisa kamu temukan? Ya nak, jadi kalau ini kesimpulannya dari sini ya. Jadi kalau A himpunan bagian dari B juga A-nya huruf besar dong Bu, ya lupa. B himpunan bagian dari A, maka A sama dengan B ya, sama dengan himpunan A sama dengan B. Itu nulisnya nanti dikasih tahu. Himpunan, ibu singkat ya, himpunan A sama dengan, singkat lagi, himpunan B gitu. Apakah A ekivalen dengan B? Ekivalen itu apa sih Bu? Oh ini kurang U nih sebenarnya, ekuivalen itu ya. Ekivalen itu jumlah anggotanya sama. Ya, apakah N A itu sama dengan N B? Sama nggak lah? Sama lah, merah, remah, sama-sama berapa? 5. Jadi ekivalen ya? Iya. Gitu ya. Baik, terus nah ini dia kesimpulannya. Nah, dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika. Apa tuh Bu, kok jika dan hanya jika? Jika dan hanya jika itu maksudnya dibolak-balik gitu ya, bolak-balik bisa. Jika dan hanya jika, jadi tidak boleh yang lain. A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A itu dinotasikan dengan A sama dengan B. Oh, himpunan A sama dengan himpunan B tuh nulisnya gini, A sama dengan B gitu. Nah ya. Kemudian jika NA sama dengan NB atau kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B, itu banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Gitu ya nak, paham ya? Oke, kita lanjut. Nih contoh nih. Berdasarkan tabel, contoh nomor berapa yang merupakan dua himpunan yang saling ekuivalen? Coba dilihat. Apakah ini contoh 1 4, 5, 6 itu ekuivalen? Ya betul, ini ekuivalen ya nak. Ekuivalen ya. Apa ekuivalen ya? Ekuivalen gitu ya.
Ini ekivalen. Kemudian apakah 78989? Ya, betul. Ini juga ekivalen. Ya, ini malah lebih lebih jelas tulisannya. Kemudian apalagi ya? Ini tidak sama, Bu. Ini banyaknya anggota 4, ini banyaknya anggota 5. Ya, kalau ini ya ini ekivalen. Ini tidak sama himpunannya, tapi dia ekivalen karena jumlah anggotanya sama. Ini ya ekivalen. Yang ini tidak, Bu. Oke. Yang ini ekivalen. Seperti itu ya, Nak. Kesimpulannya apa, Nak? Ya, kesimpulannya himpunan sama itu pasti ekivalen ya. Jelaslah anggotanya kan sama ya. Himpunan yang sama atau dua himpunan sama, dua himpunan yang sama itu ya, yang sama, maka ekivalen. Ekivalen. Seperti itu ya, Nak. Paham ya? Nah, ini kalau ada contoh berikutnya gimana nih? Tentukan kesamaan dua himpunan berikut. Nah, ini tentukan kesamaan dua himpunan berikut. A-nya 246 anggotanya. B-nya warna lampu lalu lintas. Warna lampu lalu lintas itu jadinya B-nya itu isinya apa sih? Iya, merah ya, Nak. Bu, kalau yang buta warna, ya itu kan kasuistis ya, Nah ya. Ini yang tidak buta warna, kuning dan ya hijau gitu. Jadi NA 3, NB 3. Oh, jadi kedua himpunan itu ya betul ekivalen. Yang 2A ya. Sekarang yang 2B. Ini A isinya apa? Ini A isinya. Ya, A itu isinya berarti di bawah sini ya, Nak. Bilangan prima kurang dari 5 itu kan 2, 3 ya, Nak ya. Terus yang B, faktor dari 12. Faktor dari 12 itu kan 2, 6, 2, 3. Jadi faktor primanya 2 dan 3 dong. Iya. Jadi B isinya juga 2 dan 3. Oh, jadi apa, Nak? Sama ya. A sama dengan B. Paham ya, Nak ya? Semoga paham. Oh, sudah selesai, Nak. Terima kasih ya, Nak. Kalian sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya ya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui line, WhatsApp, IG, lewat apapun ya. Dari mulut ke mulut juga boleh, agar membantu mereka paham lebih baik juga seperti kamu. Diharapkan banyak tuh anak Indonesia terbantu belajar matematika terutama, dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya, Nak, untuk like videonya, subscribe channel ini, klik lonceng untuk semua, agar Ananda mudah mendapatkan video-video lainnya di channel ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.